tangkap tangan tersebut. Untuk jelasnya, saya mempersilakan pada Pak Firly Bahuri untuk menyampaikan kronologis dan juga keterangan selengkapnya mengenai kegiatan tangkap tangan tersebut. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati yang mewakili Ketua BPK, Pak Nyomanwara, Deputi Penindakan KPK, Bapak Rudi Setiawan, Kepala Biro Humas KPK, dan rekan-rekan wartawan, jurnalis, media cetak maupun elektronik, mainstream, dan segenap rekan-rekan semua yang hari ini hadir membersamai KPK. Pertama-tama tentu kita sampaikan ucapan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat hidayah dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, keselamatan, di dalam wujud pengabdian kita kepada masyarakat bangsa negara. Saya tidak pernah henti-hentinya menyampaikan ucapan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak dan segenap anak bangsa dimanapun berada atas peran andil besar membersama IKPK dalam upaya pemberantasan tidak berkorupsi sampai pada suatu saat bahwa Indonesia betul-betul bebas dari korupsi. Penghargaan yang sama kami sampaikan juga kepada rekan-rekan media yang telah memberikan andil besar di dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Segenap anak bangsa dimanapun berada yang saya hormati, pada pagi hari ini tentu kita semua sudah mengikuti apa kerja-kerja KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari sepanjang jalan kerja KPK, tepatnya kemarin hari Minggu, KPK telah melakukan upaya tindakan tangkap tangan terhadap para pihak yang melakukan tindak pidana korupsi di salah satu kabupaten provinsi di Papua Barat. Kondisi ini tentu kita semua terpanggil dengan penuh rasa keprihatinan. Kenapa saya sampaikan keprihatinan? Karena dari catatan KPK sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 telah dilakukan upaya tangkap tangan dan pemberantasan korupsi kepada kepala daerah yang ada di daerah Papua. Setidaknya ada 9 orang. 5 orang tersangka dilakukan penangkapan tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya tahun 2020 sampai tahun 2023 sebanyak 4 orang yang telah dilakukan tindakan hukum oleh KPK terhadap kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Ya, mudah-mudahan hari ini pejabat Bupati Serang adalah merupakan yang terakhir, karena ini adalah upaya kita untuk melakukan pembersihan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Ya, pejabat Bupati Sorong, ya, atas nama YPM. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan pengumuman dan menyampaikan uraian singkat terkait dengan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji berupa suap dalam rangka mengatur temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Selengkapnya sebagai berikut. Kami menyampaikan hasil-hasil kerja KPK terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap untuk mengkondisikan temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah melakukan pengamanan terhadap 10 orang pada hari Minggu, tanggal 12 November 2003,
yang dilakukan di 2 wilayah berbeda. Pertama Kabupaten Sorong dan kedua adalah wilayah Jakarta. Sebanyak 10 orang tersebut adalah sebagai berikut. Pertama ES, Kepala BKAD BPKAD Kabupaten Sorong. Yang kedua adalah MS, Staf BPKAD Kabupaten Sorong. Yang ketiga adalah YPM, Pejabat Bupati Kabupaten Sorong. Keempat AH, Kasub AUD BPK Provinsi Papua Barat. Kelima DP ASN BPK Ketua Tim Pemeriksa. Yang keenam DFD ASN BPK Anggota Tim Pemeriksa. Yang ketujuh PLS Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat. Kedelapan DM Staf BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Kesembilan EP Security BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. 10 FJ Tenaga Ahli BPK. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Sebagai wujud respon atas adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian temuan hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada hari Minggu, 12 November 2003 yang lalu, tim KPK memperoleh informasi akurat terkait dengan penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari YPM kepada AH, DP, dan DFD sebagai perwakilan PLS bertempat di salah satu hotel di kota Sorong. Tim KPK melakukan pembentukan 2 tim. Yang bertugas pertama adalah mengamankan YPM, ES, MS, AH, DP di Sorong. Sedangkan untuk PLS diamankan di Jakarta. Dari kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah melakukan pengamanan berupa uang tunai sejumlah sekitar 1,8 miliar dan 1 buah jam tangan merek Rolex yang merupakan hasil kejahatan. Selanjutnya para pihak yang diamankan beserta barang bukti dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara intensif. Dengan adanya kepercayaan masyarakat yang melaporkan kepada KPK terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan dilengkapi informasi dan bahan yang valid, dipercaya, KPK melakukan pengumpulan tambahan berbagai informasi dan keterangan lanjutan hingga berproses pada tahap penyelidikan dalam upaya menemukan adanya suatu peristiwa pidana untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup guna ditentukan untuk dinaikkan kepada tahap penyidikan. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan para tersangka sebagai berikut. Pertama, YPM, Pejabat Bupati Sorong. Yang kedua, ES, Kepala BPKAD Kabupaten Sorong. MS, Staf BPKAD Kabupaten Sorong. 4, PLS sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat. Kelima, AH, Kasub AUD BPK Provinsi Papua Barat. Keenam, DP Ketua Tim Pemeriksa. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Berdasarkan kewenangan BPK RI di dalam undang-undang yang diantaranya berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan di seluruh pemerintah daerah dan salah satunya di Provinsi baru, DOB baru, Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya. Kita tahu bahwa di Papua sekarang ada 4 DOB baru. Sebagai tindak lanjutnya, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, PDTT, yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.
rekan-rekan wartawan dan jurnalis yang saya hormati, saya lanjutkan. Di dalam surat tugas tersebut, komposisi personil yaitu PLS sebagai penanggung jawab, AH selaku pengendali teknis, DP selaku ketua tim untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 pada pemerintah daerah Sorong dan instansi terkait lainnya di AIMAS termasuk Provinsi Papua Barat Daya. Dari hasil temuan pemeriksaan, PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh adanya beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atas temuan dimaksud, pada bulan Agustus 2023, kita mulai terjalin rangkaian komunikasi antara ES dan MS sebagai representasi dari YPM dengan AH dan DP yang juga merupakan representasi dari PLS. Adapun rangkaian komunikasi tersebut diantaranya pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada atau ditiadakan. Terkait teknis penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, diantaranya di hotel yang ada di kota Sorong. Secara bergantian, ES dan MS menyerahkan uang kepada AH dan DP. Setiap penyerahan uang pada AH dan DP selalu dilaporkan oleh ES dan MS pada YPM. Begitupun saudara AH dan DP juga menyampaikan laporan sekaligus menyerahkan uang tersebut kepada PLS. Istilah yang ditemukan dan dipahami di dalam dugaan tindak korupsi berupa penyerahan uang tersebut yaitu titipan. Sebagai bukti permulaan, uang yang diserahkan YPM melalui ES dan MS kepada PLS, AH dan DP sejumlah uang tunai 940 juta dan 1 buah jam tangan merek Rolex. Sedangkan penerimaan PLS bersama-sama AH dan DP yang juga sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 1,8 miliar rupiah. Terkait dengan besaran yang diberikan maupun diterima para tersangka, tim penyidik masih terus melakukan pendalaman dan tentunya akan dikembangkan dalam proses penyidikan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 14 November 2003 sampai dengan 3 Desember 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan terhadap saudara PLS, AH dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang kami ingin sampaikan. Kami sampaikan pada rekan-rekan semua dan kami terus melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya dengan melalui penindakan, KPK juga telah melakukan upaya-upaya pencegahan. Di antaranya melalui pendekatan pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Seluruh pejabat kepala daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, juga telah mengikuti pendidikan latihan terkait dengan paku integritas. KPK juga terus menanamkan nilai-nilai
untuk budaya anti korupsi kepada seluruh calon legislatif, termasuk juga para partai politik dan pengurus partai politik, termasuk juga kader partai politik. Hari ini kita akan mendekati masa pelaksanaan demokrasi kita, yaitu pemilihan legislatif dan presiden. Tentulah KPK masih terus berupaya untuk membersihkan Indonesia dari politik praktis terkait dengan korupsi di bidang politik. Saya kira demikian yang kami ingin sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kepala Biro Humas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Firly Bahuri. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan dulu untuk menunjukkan barang bukti kepada teman-teman media. Silahkan. Mas, kepala nih mas. Aduh, handphone dong. Mas, baju putih mas. Tinggi bang, tinggi bang. Tinggi pak. Gantian duduk dulu. Tinggi pak, tinggi pak. Di belakang kelihatan. Nah, tinggi pak, tinggi. Nah, tinggi. Nah. Kantong kreseknya di mana pak? Kantong kreseknya pak? Kantong kreseknya di mana? Kantong kresek. Agak tinggi. Om, tinggi om, dikit om. Ya, tinggi lagi om. Sabar ya. Tanya Pak. Sudah cukup? Handphonenya naikin lagi aja nggak apa-apa. Tinggiin aja nggak apa-apa. Terus. Berdua. Kamu diangkat berdua. Woi. Kameranya juga angkat aja. Biar nggak dapet belakang. Woi, HP. Gantian lah, guys. Woi, belakang kayak depan. Gantian dong. Belum Pak. Nah. Belakang belum, Pak. Oke. Kasih, Pak. Udah bungkus, Pak. Baik, terima kasih teman-teman media, teman-teman petugas juga. Baik, teman-teman, kita lanjutkan.
hari ini hadir Pak Nyoman Wara, Inspektur Utama BPK RI. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Nyoman Wara untuk memberikan penjelasan mengenai perkara dimaksud. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Ibu Kepala Biro Humas. Yang terhormat Pak Ketua KPK, Bapak Firly Bahuri. Yang terhormat juga Pak Deputi, Ibu Kepala Biro Humas dan rekan-rekan wartawan yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam dan salam kebajikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan respon atas apa yang telah disampaikan oleh KPK tadi. Kami menanggapi apa yang disampaikan oleh KPK tadi. Kami ingin merespon dengan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, BPK sangat menyesalkan dan pada kesempatan ini sekaligus kami meminta maaf kepada masyarakat atas berbagai kejadian belakangan ini yang diduga melibatkan oknum BPK. Yang kedua, terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap oknum BPK, seperti yang telah disampaikan tadi oleh pimpinan KPK, kami menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus dimaksud. Yang ketiga, secara internal BPK tidak mentolerir dan kami pastikan kami akan menindak tegas oknum BPK yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin pegawai. Yang keempat, selanjutnya BPK akan terus meningkatkan upaya penegakan nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK, baik melalui pencegahan maupun penindakan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah turut membantu proses pembersihan internal di BPK. Yang kelima, kami BPK juga tetap akan menjadi mitra strategis bagi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di BPK. Kami kira itu 5 hal yang kami sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wayan, Pak Nyoman Wara. Jadi teman-teman semuanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan juga dari BPK. Sekarang saya membuka kesempatan untuk tanya jawab. Iya, boleh Pak. Yang paling belakang dulu. Silakan teman-teman Humas mungkin dibantu untuk mikrofonnya. Silakan disebutkan nama, dari media mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Selamat siang Pak, saya Paulus dari Garuda TV. Mau tanya untuk ini sendiri agak sedikit jauh dari kasus ini, untuk Harun Masiku gimana Pak? Langsung aja Mas, langsung aja. Harun Masiku bagaimana Pak untuk kasus itu? Ya. Baik, teman-teman kita fokus dulu untuk di perkara ini dulu ya. Jadi, ya. Ya. Sudah ada yang depan, sudah ada yang Terima kasih. Izin Pak Firly, saya ingin nanya. Tadi malam beredar sebuah fakta integritas penangkapan OTT tadi, itu sebuah salam kenal. Saya Rizky Putra Slendra dari inilah.com. Saya ingin bertanya terkait OTT. Tadi malam pesan beredar di WhatsApp tentang fakta integritas yang ditangani oleh Pak Yan Piet Musso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Papua Barat Brigjen TNI TSP.
dalam fakta integritas itu tertulis bahwa siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal sebesar 60% untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Apakah fakta di dalam OTT kemarin ada bukti itu? Dan pengusutan gimana? Dan kedua, bagaimana kelanjutan dari penyegelan ruang kerja milik anggota BPK 4 milik Pak Pius Lustrina Lanang? Dan juga ini Pak, izin bertanya perkara lain. Oh, oke. Kasih Pak. Iya, silakan lanjut. Ya, saya masih ingin menanyakan terkait kasus ini. Ya, yang masih Pak. Diklaim-klaim Pak, jangan diklaim-klaim. Beda Pak. Jangan main klaim-klaim aja. Saya ingin menanyakan terkait kasus ini. Sebenarnya ada indikasi bahwa BPK oknum-oknum BPK ini tidak bergerak sendiri, tapi ada atas perintah yang melibatkan BPK pusat. Saya mendapatkan informasi bahwa dalam beberapa forum, khususnya dalam pengarahan tim BPK pusat kepada perwakilan, di sini ada, saya ingin menanyakan langsung persoalan AKN untuk wilayah timur yang dibawahi oleh Saudara Pius, bahwa dalam suatu forum terbuka dan dalam rapat terbuka, Pius sempat mengatakan adanya permintaan setoran kepada 287 kabupaten di setiap perwakilan wilayah itu sebesar 500 juta. Artinya kalau dikalikan dari 287 kabupaten dikali 500 juta sebesar 143,5 miliar. Selain itu ada 22 provinsi dikali 1,5 permintaan untuk satu provinsi itu totalnya sebesar 33 miliar. Artinya dalam satu tahun ditotalkan itu ada 176,5 miliar. Dan pada hari Minggu itu juga sudah digeledah dan disegel ruang dari anggota 6 Saudara Pius dengan jumlah yang perbesar permintaan setoran itu larinya kemana? Apakah ada ke atasnya atau ke organisasinya? Kita tahu dia seorang politisi Gerindra yang dulunya orang PDI. Apakah ada aliran ke sana? Terus kemudian pada hari Minggu juga di hari yang sama Pius itu ke Korea. Terbang ke Korea dia. Tahu nih akan ada ini, tahu dia. Dia terbang ke Korea. Nah, belum tentu dia pulang. Kita tahu di Korea itu terkenal dengan artis dan oplas. Dia balik jadi opa-opa Korea gimana? Tahu nggak KPK kira-kira? Nggak, ini serius ini. Dia balik toto ganteng, bingung nggak kita nangkepnya? Hari Masiku aja sampai sekarang nggak dapet. Gimana nanti Pius yang toto jadi Ding Yokyong yang siapalah itu yang artis-artis yang digila-gila ini orang wanita-wanita itu. Ini bukan perkara yang ece-ece. Bagi saya ini dengan total yang saya hitung tadi bahwa Saudara Pius mengatakan itu dari informasi dari orang-orang oknum ini juga dia menyampaikan itu sambil minum whisky kok. Dan itu silakan boleh periksa, cek di saksi-saksi itu ada pernyataan itu. Itu dia ngomong sambil minum whisky. Untuk setoran bahwa sekian. Nah, ini di sini mumpung ada Pak Itjen mungkin ya kita bukannya apa-apa, ini bicara soal bangsa, Pak. Jangan bagaimana hal ini jadi laten. Kita tahu dari zamannya Kemendes keterlibatan kawan-kawan BPK itu sudah terlibat dan jauh terlibat, dan saya rasa ini apa sih formulasi yang Anda tawarkan dalam pengawasan nantinya ke depan? Karena posisinya sangat rentan. Rentan dalam artian orang diperiksa, nggak mau diperiksa, ya udah, lu setoran aja deh, gue bikin aman, WTP, dagangan WTP terus Pak, capek, kayak Bekasi itu kan dagangannya WTP. Gunanya WTP apa sih Pak? Kalau ngerugi negara gitu loh. Oke, Saya ingin menanyakan, Mario, ya. Saya ingin menanyakan Bapak ini. Saya belum kenalan, maaf ya Pak, saya nggak kenal, jadi baru dengar. Pak Nyoman Wara, kira-kira formulasi apa ke depan yang Anda tawarkan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota BPK? Apakah ditempelin kayak Gojek, GPS nih ke orang kemana gitu kan?
atau CCTV palanya ditempelin atau biar, karena mereka masih touch, bersentuhan, tidak online misalkan. Itu kan ada satu payung, satu atap atau satu tenda apa gitulah istilahnya. Tapi ini kan masih bersentuhan. Ya itulah potensi terjadinya korupsi. Nah makanya saya bilang saya ingin mendambakan apa sih formulasi yang Anda tawarkan sebagai pengawasan di BPK itu. Oke. Kasus lain sudah Pak? tertangkap. Itu dulu. Oke. Pertanyaannya ya. Saya memberikan kesempatan satu lagi sebelum nanti dijawab oleh Pak Firly dan Pak Nyomanwara. Silakan. Selamat siang Mbak Ipi, Pak Ketua. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mempertegas aja, kalau tadi Bang Mario kan sudah terlalu tinggi dia. Mempertegas aja yang kemarin itu, yang ruangan itu, ruangan BPK itu benar disegel apa tidak begitu? Itu pertanyaannya. Terus ini untuk perwakilan dari BPK begitu. Itu kan sebelum ini, sebelum kasus OTT ini kan anggotanya juga sudah ditetapkan tersangka di Kejagung kemarin gitu. Yang soal kasus BTS. Nah itu sekalian mau konfirmasi aja Pak. Maksudnya status yang bersangkutan sekarang itu bagaimana? Apakah sudah dietik atau apa? Kan tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa tidak akan mentolerir soal etik. Nah itu sekarang bagaimana? Yang Pak Hasanul Kossasi. Terima kasih. Baik, saya rasa 3 dulu ya teman-teman. Ini akan dijawab oleh Pak Ketua, Pak Firly dan juga Pak Nyomanwara. Saya persilakan Bapak. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang tadi sudah memberikan respon atas penyampaian kita terkait dengan tindakan tangkap tangan kepada penyelenggara negara. Dalam hal ini adalah jabat Bupati Sorong dan 2 orang lainnya sebagai pemberi dan juga 3 orang lainnya sebagai penerima. Tadi ada beberapa yang disampaikan, saya sudah catat kurang lebih cukup banyak yang bertanya. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu. Sejak saya masuk di KPK, total DPO itu ada 21 orang. Dan sudah kita lakukan penangkapan sebanyak 18 orang. Setahu saya seperti itu. Sisa 3. 3 orang ini, satu adalah HM, kedua adalah PT yang sekarang sudah berubah namanya, TTP sekarang, karena sesuai dengan paspor yang sudah kita periksa. Yang ketiga adalah KK. 3 DPO ini kita tidak pernah berhenti untuk mencari dan menangkap. Pertama, terhadap DPO PT, kurang lebih November tahun lalu, saya kebetulan tugas ke Kamboja dan mendapat informasi pada hari Jumat. Saya perintahkan Direktur Penyidikan berangkat ke Bangkok. Informasi yang saya dapat betul-betul tepat. Berangkat dari Bangkok dengan Singapore Airlines jam 15.30 di Bandara Bangkok Internasional. Ketemu dengan namanya PT. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa melakukan penangkapan karena identitas yang dipakai bukan warga negara Indonesia, tapi sudah berubah pemegang paspor salah satu negara di Afrika, Guinea-Bissau. Dan namanya pun sudah berubah, bukan PT lagi, tetapi menjadi TTP. Saya, mungkin kawan-kawan tahu itu. Apa perlu saya jelas gitu? Tahu nggak PT itu siapa? Pak Mario tahu ya? Pertanyaan saya aja Pak. Nah, ini tidak boleh juga kita begitu. Ini harus disampaikan. PT itu Paulus Thanos. Berubah menjadi nama TTP. Chi Tianpu. Itu Pak. Sehingga saya minta tolong dengan Menteri Luar Negeri, dengan Duta Besar, dengan
Interpol ternyata tidak bisa lakukan penangkapan. Sehingga yang bersangkutan terbang ke Singapura sampai hari ini masih tercatat di Singapura. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan HM. HM kita masih terus melakukan pencarian. Beberapa waktu lalu PLT Deputi Penindakan menyampaikan berangkat ke negara tetangga, tetapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan. Walaupun informasi sudah cukup kuat, terakhir kurang lebih sekitar 3 minggu lalu, saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM itu. Jadi kita terus mencari sampai dia ketangkap. Yang ketiga adalah KK. Kita sudah bicara bekerja sama dengan pihak otoritas di Amerika tentang terkait dengan KK ini. Itu yang saya kira 3 dari 21 DPO yang masih kita lakukan upaya pencarian dan penangkapan. Dan kerjasama, beberapa waktu lalu rekan-rekan juga mengikuti bagaimana Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri datang ke KPK. Juga sama yang kita bahas tentang pencarian para DPO KPK. Yang berikutnya tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan fakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak, karena saya belum tahu itu. Jadi saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Tapi nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan dapat itu. Apakah ada di KPK atau tidak, nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK atas dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat Bupati Sorong. Yang berikutnya, yang ketiga, tadi ada pertanyaan tentang kebenaran atas penyegelan ruangan kerja anggota BPK 4 ya? Oh 6 anggota BPK 6 atas nama PL. Itu betul dilakukan, kita sudah cek kemarin di penyidik bahwa betul dilakukan penyegelan itu dalam rangka menjaga status quo supaya ruangan tersebut tetap steril dan nanti rekan-rekan bisa ikuti tindakan-tindakan upaya hukum dilakukan oleh KPK, baik itu perubah penggeledahan maupun nanti juga kalau ada ditemukan bukti yang terkait tindak berkorupsi tentu akan dilakukan penyitaan. Masih, tetapi mungkin Anda mau bertanya berikutnya, bisa saja itu ada pengembangan, tetapi saya pastikan bahwa penyegelan ke ruangan tersebut terkait dengan dugaan tindak korupsi, penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh oknum BPK yang sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan hari ini. Tentu keterkaitan anggota BPK 6 perlu masih meminta keterangan, karena apapun kita bekerja secara profesional dan tentulah membutuhkan keterangan maupun bukti-bukti. Karena pada prinsipnya kita bisa melakukan penyidikan tentu taat adas arti penyidikan itu sendiri. Serangkaian tindakan penyidik berdasarkan hukum acara untuk menemukan, mencari keterangan dan bukti-bukti guna membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Saya kira itu yang harus kita pegang teguh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Mario. Memang kita akui sampai hari ini beberapa kali kita melakukan upaya tindakan tangkap tangan dan beberapa kasus yang kita ungkap melalui case building, memang kita lihat ada beberapa kali keterlibatan oknum BPK. Tapi nanti Pak Nyoman Wara menjelaskan, saya nggak punya data persis. Tetapi setidaknya memang sudah banyak yang kita temukan keterlibatan oknum BPK. Itu kita akui itu. Apakah itu terlibat dengan BPK Polsek atau tidak, ini masih perlu kita dalami. Karena pada prinsipnya kita tidak bisa mengatakan seseorang itu terlibat atau tidak, karena dibutuhkan keterangan saksi dan bukti-bukti. Karena pada prinsipnya tidak pernah KPK mentersangkakan seseorang
kecuali karena kecukupan bukti. Karena pada prinsipnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Itu prinsip yang harus kita pegang. Berikutnya, tentu apakah ada keterlibatan dengan oknum BPK Pusat, nanti akan kita dalami Pak Mario. Bapak tunggu saja, pasti ada penyampaian proses pengembangan penyidikan, karena hasil hari ini tentulah membuka peluang untuk membuka proses-proses penyidikan lebih lanjut. Ada atau tidaknya tindak pidana lain, atau ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat. Saya kira itu. Yang terakhir saya ingin respon juga terkait dengan kerjasama dengan BPK. Tentu BPK adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan audit sebagaimana ketentuan undang-undang. Karena itu KPK sangat berkepentingan dengan BPK di dalam upaya untuk melakukan perhitungan kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Baik itu perkara-perkara hasil daripada tangan maupun perkara-perkara yang menggunakan laporan hasil pemeriksaan BPK, BPKP maupun daripada auditor. Tentu juga inspektor para kementerian lembaga, provinsi, kabupaten, kota. Itu kita menempatkan. Tetapi sekali lagi saya katakan sebagai undang-undang bahwa PPK memang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menghitung kerugian negara. Karena pada prinsipnya tindak pidana korupsi itu tentulah suatu perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian negara ataupun kerugian perekonomian negara. Itu kita tentu masih sangat berharap dengan BPK. Tentu juga kami berharap, rakyat berharap BPK akan melakukan pembenahan terkait dengan begitu ada oknum-oknum BPK yang terlibat khususnya di dalam pemeriksaan dan peniadaan hasil temuan. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya saya kira kami serahkan kepada Pak Nyoman. Ada respon, silakan dulu Pak. Oh ya. Bentar dulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya merespon dari Pak Mario tadi. Kalau substansi perkara saya tidak menanggapinya karena itu sudah areanya di KPK. Pertama tadi tentang pertanyaan kan intinya tentang bagaimana formulasi BPK ke depan untuk mencegah tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini kan gitu Pak ya. Kami saat ini memetakan ada 2 area yang lebih ditingkatkan. Yang pertama area pengendalian mutu, yang kedua area penegakan kode etik. Di area pengendalian mutu, tentu kami akan meningkatkan review berjenjang atas setiap tugas audit dan juga ada review eksternal independen dari inspektorat utama untuk setiap penugasan audit yang berisiko tinggi. Nah, ini semua adalah tujuannya agar kita memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan juga ingin memastikan bahwa hasil audit telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu area pengendalian mutu. Yang kedua dari area penegakan etik. Dari area penegakan etik kami sudah mengembangkan trilogi pembangunan integritas yang terdiri dari edukasi, pembangunan sistem, dan memperkuat penindakan. Kesemua itu kita ingin meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang melanggar etik maupun tindakan-tindakan yang melanggar disiplin pegawai. Dan kami mohon dukungan juga dari KPK, dari Bapak Ibu sekalian, semoga hal-hal ini tidak terjadi
ke depannya. Mungkin itu yang bisa kami respon dari Pak Mario tadi. Yang kedua tadi tentang salah satu anggota BPK, mungkin kami tidak bisa merespon di sini karena kebetulan hari ini kita bicara tentang kasus yang disampaikan oleh KPK tadi, sehingga tapi kami dari jawaban tadi atau dari yang kami sampaikan 5 hal tadi sebenarnya secara implisit sudah terjawab sebetulnya bahwa kami akan menindaklanjuti apapun adanya dugaan-dugaan pelanggaran etik di BPK. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Yomanwara. Satu catatan lagi saya atas pertanyaannya Saudara Mario terkait dengan keberadaan saudara anggota 6 BPK PL yang saat ini kita terinformasikan bahwa yang bersangkutan berangkat ke Korea Selatan. Terkait dengan keberadaan yang bersangkutan di Korea Selatan, tentulah kita bisa menempuh beberapa jalur. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan hubungi Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini adalah Duta Besar Republik Indonesia yang berada di Korea. Yang kedua, KPK beberapa waktu yang lalu melakukan tanda tangan kerjasama antara KPK Korea dengan KPK Republik Indonesia. Di dalam MOU tersebut tergambarkan, satu adalah tukar-menukar informasi, kedua adalah saling membantu terkait dengan adanya pelaku tindak korupsi, apakah dia melarikan ke Korea atau yang Korea yang ada di Indonesia. Supaya rekan-rekan ketahui juga, KPK sangat concern terkait dengan hubungan ekonomi yang baik antara Indonesia dengan Korea. Saat ini Korea menduduki negara ke-7 besar terkait investasi yang ada di Indonesia. Bahkan sebanyak 800 perusahaan ada di Indonesia dan itu memperkerjakan kurang lebih 800.000 anak bangsa kita. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya di Korea bersama-sama dengan ketuanya KPK di Korea, menyepakati beberapa agenda bagaimana kita bisa meningkatkan investasi dengan menjadikan iklim usaha yang pasti, bebas daripada praktek-praktek korupsi. Itu yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya tentu kami akan menggunakan jalur permintaan bantuan kepada insibi Interpol untuk memastikan, karena ada liaison officer khususnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Terakhir, dalam waktu dekat saya pastikan bahwa Bapak Deputi Penindakan akan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait dengan mencari informasi tentang lintas batas pergerakan seseorang dari suatu titik negara, baik itu entry point maupun kepergian. Itu pasti ada di dalam data sistem informasi Direktorat Jenderal Imigrasi. Itulah saya kira Pak Mario tentang tadi kekhawatiran apakah dia akan berubah menggunakan atau berubah fisik semacam, tentu ini segera kita komunikasikan dengan rekan-rekan kita yang memang bekerja mewakili Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Pak Deputi ada tambahan? Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan media sekalian. Untuk terkait dengan perkara yang kita sedang tangani ini, saya izin menambahkan bahwa tadi malam kami telah melakukan expose sebelum kami meningkatkan ke proses penyidikan. Di sana terlihat barang-barang bukti apa yang ada dan terkait dengan tindak pidana. Dan disampaikan juga beberapa tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana. Dan semuanya ini menjadikan informasi kami untuk melengkapi peristiwa pidana yang sedang kami sidik, dan tentunya kami akan melakukan pengembangan. Itu mungkin. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Oke, saya buka untuk 3 penanya lagi ya. Habis ini terus selesai. Silahkan, yang dari tadi sudah ngantri. Sebutkan nama dan medianya ya Mas. Selamat pagi Pak Firly, saya Yogi dari Detikom.
Ya, Pak, untuk kasus Bapak di Polda Metro, kan hari ini Bapak ada jadwal pemeriksaan Polda Metro. Apakah kehadiran Bapak di konferensi hari ini memang mengkonfirmasi tidak hadir nanti di Polda Metro atau seperti apa, Pak? Karena kan di Dewas sendiri juga hari ini tidak mengatakan tidak ada pemeriksaan untuk Pak Firly terkait penggalian. Kan seharusnya tidak ada alasan untuk Pak Firly untuk tidak hadir di Polda Metro, Pak. Kedua, Pak, SEL dan Diskrimsus Polda Metro juga sudah mengatakan bahwa ada pertemuan Pak Firly dengan SEL di Rumah Kertanegara, Pak. Mungkin Pak Firly ada penjelasan terkait hal itu, Pak. Dan yang ketiga, banyak aktivis anti korupsi yang mengkritik sikap Pak Firly yang dinilai menunda-nunda pemeriksaan di Polda Metro, Pak. Mungkin Pak Firly juga ada jawaban terkait kritik tersebut, Pak. Dan apakah dengan sikap menunda-nunda tersebut itu tidak takut menjadi bumerang bagi KPK, Pak? Di mana pihak berperkara di KPK meniru sikap menunda-nunda itu, Pak. Terima kasih, terima kasih, Pak. Ya, selamat pagi Mbak Yeye, Pak Firly, Pak Rudi, dan Pak Nyoman. Saya Kamil dari Kompas.com. Saya langsung ke perkara lain aja, Pak. Saya ingin bertanya terkait perkara Wamenkumham EOSH, Pak. Kemarin KPK menetapkan 4 orang tersangka dugaan gratifikasi, 3 penerima, 1 pemberi, Pak. Pak Alex dalam konferensi pers tanggal 9 itu mengatakan bahwa 2 minggu yang lalu, KPK telah menandatangani penetapan tersangka para terlapor gitu, Pak, ya. Artinya kalau 2 minggu yang lalu tanggal 9 itu sekitar akhir Oktober, Pak, ya. Tapi kami mendengar informasi mereka pihak-pihak terlapor itu belum mendapatkan sprindik, SPDP dan sebagainya. Apakah ini persoalan teknis administrasi yang terhambat atau seperti apa, Pak? Karena kan kita tahu biasanya pihak-pihak yang menjadi tersangka nantinya kalau ada hukum acara yang dinilai tidak sesuai prosedur akan menggugat pra peradilan gitu, Pak. Apalagi yang bersangkutan nih ahli-ahli hukum gitu, Pak. Mungkin ada penjelasan soal itu, Pak. Kemudian yang kedua, masih terkait perkara Wamenkumham EOSH ini, Pak. Awalnya Ketua IPW STS ini melaporkan dugaan gratifikasi. Pihak yang diduga memberi gratifikasi kemudian mengklarifikasi dan memperbaiki bahwasanya bukan memberikan gratifikasi tapi diperas, Pak. Diperas oleh Wamenkumham EOSH. Apakah dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK ditemukan ada dugaan pemerasan dalam jabatan yang dilakukan Wamenkumham EOSH ini atau memang pure gratifikasi dan suap? Karena pasal yang disampaikan Pak Alexander Marwata adalah pasal suap dan gratifikasi. Kalau memang ada pemerasan dalam bentuk apa? Apakah meminta uang ataukah mengancam akan memblokir saham atau sebagainya? Terus yang terakhir, Pak, izin konfirmasi, apakah KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop dengan nilai 17 triliun di Kemendikbud pada tahun 2021? Terima kasih. Baik, terima kasih. Udah 2 orang, 1 lagi tadi. Yang belakang sudah ada pertanyaannya, udah cukup ya. Oh, Edi masih lagi. Wah, ini ada satu lagi terakhir, jangan putaran kedua ya. Tes 1. Titip aja. Terima kasih Pak Firly, Mbak Yeye, Pak Rudi, Pak Nyoman. Saya ada 1 pertanyaan, saya Jamal dari Rembol. KPK kan saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangkanya mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dan apakah betul ada pengaduan masyarakat tentang perkara korupsi lain yang masuk ke KPK yang juga melibatkan SEL ini, Pak? Laporan ini masuk sebelum adanya proses sidik yang saat ini sedang berjalan. Nah, kalau ada pengaduan itu tentang perkara apa ya? Dan bagaimana kelanjutannya? Baik, itu aja. Terima kasih. Ini soal masih terkait SEL, Pak. Itu kan kemarin ada penggeledahan di rumah komisi 4 kalau nggak salah ya. Pak Sudin. Nah, itu minta penjelasannya Pak Deputi, itu keterkaitannya penggeledahan ini apa? Dalam kapasitasnya sebagai saksi dan apa yang kemudian dicari di rumah
yang bersangkutan, karena kalau dihitung-hitung pakai logika ini agak jauh nih. Maksudnya kalau masih pejabat Kementan kan masih masih cara itu. Nah ini masalahnya di luar dari Kementerian Pertanian itu. Nah ini apa yang kemudian dicari, karena kemarin belum ada penjelasannya juga. Jadi mudah-mudahan bisa dijelaskan Pak Deputi. Ini terakhir sekaligus menambahkan pertanyaannya dari Detik tadi. Ini Pak Ketua kabar beberapa isu meminta Pak Ketua mundur. Itu tanggapan Pak Ketua bagaimana? Yang soal masih kasus di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Oke, baik. Ini udah putaran terakhir ya. Saya persilakan Pak Ketua dan mungkin nanti diteruskan oleh Pak Rudi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan. Ini begitu banyak pertanyaannya, tetapi ini menunjukkan bahwa rekan-rekan betul-betul mengemban fungsi, peran, mewujudkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan beberapa, kalau dibilang mangkir, nggak pernah mangkir sih. Kenapa saya katakan tidak mangkir? Karena ketidakhadiran kita beri surat. Kita beri surat, Kepala Biro Hukum, pendamping KPK, Korsup datang ke Polda Metro. Ini tidak pernah itu mangkir. Termasuk juga kemarin pada tanggal 8 kita memang diminta untuk hadir di Polda Metro. Kebetulan kita punya ada kegiatan di mana waktu itu adalah Road to Halkordia dan sosialisasi terkait dengan para pejabat kepala daerah. Untuk diketahui di Aceh itu 23 kabupaten kota sudah pejabat semua. Tidak ada lagi yang definitif, hanya tinggal 2 yang belum. Artinya kita concern untuk bagaimana melakukan penanaman nilai-nilai tata kelola, keuangan dan pemerintahan supaya tidak terjadi korupsi. Pertama. Yang kedua, kita juga melakukan dengan kegiatan para anggota DPR Aceh, baik itu provinsi maupun kota. Biasanya saya lakukan terpisah, tetapi di Aceh saya satukan. Karena saya sampaikan bahwa peran kepala daerah itu tidak pernah terlepas dari peran para anggota DPR. Seketika ingin menyusun rencana anggaran pendapatan daerah, pastilah meminta persetujuan atau ketok palu, yang tidak boleh ada uang ketok palu. Itu yang kita tanamkan. Yang berikutnya adalah tugas kami ke Aceh itu adalah melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi. Karena tugas pemberantasan korupsi itu ada 6. 1, melakukan koordinasi, melakukan tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Itu salah satunya. Yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintah negara. Itu yang kita lakukan di Aceh. Yang keempat adalah melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi. Di antaranya saya datang ke Polda, lengkap dengan seluruh Kapolres, seluruh Kasat Serse yang memang membidangi menangani tindak pidana korupsi. Begitu juga dengan kejaksaan. Saya hadir melakukan supervisi terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh kejaksaan. Karena itu tugas perintah undang-undang. Pasal 6 huruf D. Yang lain, di samping itu kami juga melakukan terkait dengan kita mengambil epicentrum di dalam upaya peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Halkordia. Epicentrum kita ambil di daerah barat, itu adalah Aceh, dan di daerah timur kita ambil Papua. Kita bagi tugas. Saya ke Aceh, dan 3 hari ini Pak Yohanes Tanak di Papua. Nanti pada hari puncak, hari peringatan anti korupsi sedunia, kita akan laksanakan pada tanggal 12 Desember 2023. Nanti tepatnya kita pusatkan di Istora Senayan. Yang berikutnya sudah saya sampaikan ya. Jadi kita selalu komunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya terkait dengan penundaan penjadwalan. Itu sudah sampaikan. Kalau untuk hari ini Pak? Bentar dulu Pak ya. Kalau untuk pemeriksaan hari ini bagaimana? Bentar dulu, ini kan belum selesai Mas jawabannya. Yang kedua, KPK selalu berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya maupun Bareskrim.
Jadi tidak benar kalau seandainya kita tidak melakukan komunikasi. Karena kita ada Direktorat 2 Koordinasi dan Supervisi, juga ada Kepala Biro Hukum. Jadi itu yang selalu berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Terkait dengan rencana pemeriksaan hari ini, tentu kami juga sudah sampaikan komunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Sebagaimana surat yang disampaikan oleh Dewas kepada kami, bahwa dengan surat Dewas nomor 431, seyogyanya hari ini kami diminta keterangan di Dewas. Dan kami sudah konfirmasikan ke Dewas dengan surat nota dinus nomor 14 HK 0601 11/2023 tanggal 13 kemarin kita sampaikan bahwa saya akan hadir hari ini di Dewas. Tetapi Dewas memberitahu tadi pagi ada surat resmi kepada kita bahwa hari ini Dewas rupanya ada kegiatan lain di Jogja kalau nggak salah. Ya, ini ada suratnya nih, memberitahukan dan diagendakan sesuai dengan surat Dewas R432 Dewas Etik SOK 11/2023 bahwa nanti akan dijawab ulang untuk pemerintahan keterangan klarifikasi dari saya kepada Dewas. Sedangkan untuk Polda Metro Jaya, tadi Karo Hukum dengan Korsub sudah berkomunikasi sejak kemarin dengan Polda Metro Jaya, dan saya akan datang dalam waktu dekat, tapi bukan hari ini. Dan itu sudah dikomunikasikan dengan pihak penyidik. Jadi tidak benar kalau saya mangkir, itu prinsip. Jadi kita akan hadir. Tadi sudah dikomunikasikan dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya oleh Kepala Biro Hukum dan pendamping KPK yaitu dari Korsub. Itu yang pertama. Yang kedua, Wamenkumham. Saya kira ini pertanyaan untuk Wamenkumham ini sudah banyak yang bertanya. Saya ikuti press release baik itu oleh Pak Tanak maupun oleh Pak Alek, termasuk kemarin teranyar oleh Pak Gubron. Jadi betul ada kita melakukan proses penanganan dugaan tindak korupsi yang terjadi yang atau dilakukan oleh para pihak tadi yang disebutkan. Dan tentu kalau tadi Pak Alek menyatakan sudah tanda tangan surat penyidikan 2 minggu lalu, Pak Alek itu adalah yang membidangi bidang penindakan. Jadi tidak akan bisa yang lain tahu, beliau tidak tahu. Itu pasti betul. Jadi kita pastikan karena Pak Alek dan Pak Tanak sudah mengatakan iya. Perlu saya sampaikan terkait dengan proses penanganan perkara ini telah dilakukan ekspos kalau tidak salah tanggal 26 September 2023 yang lalu terkait dengan proses hasil penyelidikan tentang kecukupan bukti permulaan patut menduga telah jadi tindak pidana, dan KPK sekarang masih berproses. Saya ingin pastikan bahwa yakinlah pada suatu saat nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan hasil kerja rekan-rekan dari KPK. Jadi ini tinggal tunggu saja, pasti ada saatnya. Yang berikutnya tadi tanya juga terkait dengan SCL, ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh siapa tadi? Pak Jamal. Pak Jamal menanyakan terkait dengan perkara SCL. Saya ingin sampaikan bahwa perkara SCL yang kita tangani adalah berdasar yang ditangani sekarang ya, yang sekarang sedang berproses penyidikan, adalah berdasarkan dugaan tindak korupsi yang disampaikan oleh warga masyarakat ke KPK pada bulan November tahun 2022. Selanjutnya dilakukan telahan dan dilakukan penerbitan surat perintah penyelidikan atas nota dinas Deputi Penindakan pada tanggal 16 Januari 2023 atas dugaan tindak pidana korupsi berupa hadiah, janji, dan sesuatu oleh penyelenggara negara tahun 2019 sampai tahun 2003. Setelah dilakukan penyelidikan, maka
dilakukan gelar perkara atau ekspos pada tanggal 13 Juni 2003. Begitu. Hasil ekspos ditemukan bukti permulaan cukup bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan dinaikkan pada penyidikan. Surat perintah penyidikan terbit pada tanggal 26 September 2023, di mana sudah disampaikan beberapa waktu lalu, ekspos sudah ada juga ya, rilis juga sudah ya, clear ya, terkait dengan saudara SCL. Nah, tadi apakah ada perkara lain? Nah, ini menarik ini Pak Jamal bertanya ini. Berdasarkan surat perintah, berdasarkan nota dinas dari Pak Deputi PLT ya, PLT Deputi Pak Asep pada tanggal 26 September 2023 dijelaskan bahwa tidak ada perkara lain. Tetapi dari catatan persuratan bahwa ada perkara dugaan penyelewengan pengadaan sapi ya, yang diterima oleh Dumas itu sekitar Januari 2021. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, pimpinan mengetahui adanya suatu perkara kalau Deputi mengajukan telaahan dan surat perintah penyelidikan, dan sampai hari ini belum ada telaahan maupun surat perintah penyelidikan, belum ada. Begitu juga kapan pimpinan tahu? Pimpinan tahu apabila ada ekspos hasil penyelidikan dilapor kepada pimpinan. Apakah naik kepada penyidikan atau harus dihentikan penyelidikannya? Kalau itu tidak ada, tidak tahu kita. Dan tidak ada perkara itu. Perkara itu ada apabila satu, kita baca di dalam pasal 1 butir 7 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang terkait dengan penuntutan. Disitulah baru disebutkan perkara. Di mana lagi kita temukan ada perkara setelah jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk ditentukan apakah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidikan, apakah hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu sudah lengkap atau tidak. Itu pasal 138 Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Terakhir, kapan kita tahu ada perkara? Seketika ada di pasal 143. Di situ disebutkan bahwa jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan di sidang peradilan. Nah, sampai tanggal 16 Januari 2003 tidak ada perkara SCL yang masuk ke pimpinan. Walaupun ada di Dumas disampaikan Deputi Penindakan, waktu itu Deputi Penindakannya adalah Pak Kapolda Metro Jaya sekarang. Itu yang perlu kita tanya. Jadi sampai hari ini kita belum pernah menerima surat perintah penyelidikan ataupun menandatangani surat perintah penyelidikan terkait dengan yang tadi bilang apa tadi, perkara apa tadi, sapi tadi itu. Itu loh ya. Clear saya kira ya. Cukup ya Pak Jamal, Pak dari Komparan, cukup ya. Oke, saya kira itu. Untuk hari ini Pak tidak hadir apa untuk hari ini? Kenapa? Kalau minggu lalu kan lagi ada tugas di Aceh. Kalau untuk hari ini jadi gini, kita sudah komunikasikan. Tadi sudah saya sampaikan. Kita sudah komunikasikan bahwa saya akan datang, tapi bukan hari ini. Karena sebenarnya hari ini jadwal saya adalah menghadiri undangan Dewas. Tetapi Dewas sudah ngirim surat tadi bahwa hari ini beliau seluruh Dewas tidak ada. Ya kalau Anda mau ikut ke Dewas, saya mau ke sana ini setelah ini. Pastikan ada nggak? Benar-benar. Tapi surat yang sudah kita terima di Dewas diagendakan berikutnya. Sedangkan untuk pemenuhan kehadiran saya di Polda Metro itu pun sudah kami komunikasikan oleh karena hukum. Nanti Anda ikuti. Dan waktu dekat ini kita akan hadir. Oke, memenuhi pemanggilan daripada Polda Metro Jaya. Kekhawatiran tadi pertanyaan dari Pak tentang Presiden menunda-nunda untuk tidak ada yang menunda-nunda, Mas. Tidak ada yang menunda-nunda. Saya pastikan tidak ada yang menunda. Ini karena kepentingan dinas dan tugas. Oke? Ya. Apa? Saya pastikan
Saya tidak pernah ketemu dia di sana. Tapi nanti Anda akan lihat sendiri. Pernah banyak ada ngomong ketemu di PTIK, ketemu di mana lagi. Seingat saya tidak. Tapi kalau Anda tanya lagi, apakah betul ketemu di lapangan bulu tangkis? Pasti ada. Apakah betul ada ajudan saya menerima uang dari ajudannya YSL? Pasti tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak pernah ada ajudan saya di saat itu. Karena ajudan saya COVID. Bagaimana dikatakan menerima sesuatu? Dan satu, itu bukan pertemuan. Dia datang sendiri di saat saya main bulu tangkis. Oke? Clear saya kira ya? Oke, terima kasih. Cukup, udah. Apa tuh? Kan Anda sudah mengikuti. Saya bayar sewa, melanjutkan sewa daripada Pak Alek, kawan saya bulu tangkis. Dan saya bayar tunai. Yang mengantar uangnya sudah diperiksa juga. Pak Alek pun sudah menjelaskan juga ke Polda Metro. Saya kira. Jadi apalagi yang harus dikonfirmasi kepada saya. Cukup ya? Baik, cukup teman-teman, ya, saya ya. rasa sudah cukup penjelasan dari Pak Ketua. Tadi sudah pertanyaannya sudah dijawab semuanya, dan juga yang untuk poin untuk konferensi persnya juga sudah jelas terkait dengan penahanan tersangka dalam kegiatan tangkap tangan di Sorong. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya atas kehadirannya dan juga pemberitaan. Kita hari ini mengikuti monitor terkait dengan putusan pra-peradilan SC. Oh iya, betul. Kawan-kawan sudah ada monitor? Ditolak, Pak. Ditolak. Dibacain aja kalau ada.